Hai, Assalamualaikum. Thanks for klik Bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tetap semangat. Yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang dalam kesulitan, semoga segera Allah beri pertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, aku mau sharing seputaran renovasi rumahku. Dari mulai apa aja yang direnov sampai ke masalah budgetnya. Jadi kali ini aku nggak sharing kegiatanku ya Bunda. Ini edisi khusus aja untuk menjawab beberapa pertanyaan di komen. Jadi di sini aku akan jelaskan selengkap-lengkapnya dan seada-adanya aja. Dari awal video tadi aku udah perlihatkan sama Bunda kondisi awal depan rumahku sebelum direnovasi. Tapi ini aku ambilnya gambar di rumah contoh ya, bukan rumahku asli karena videonya udah entah kemana Bunda. Tapi nggak apa-apa, ini sama persis kok. Nah, setelah tadi aku perlihatkan sama Bunda kondisi awal depan rumahku sebelum renovasi, sekarang ini kondisi setelah renovasi Bunda. Di sini aku mau menjelaskan juga tentang luasan lahan depan rumahku ini. Ada dua bagian, bagian carport dan bagian taman. Untuk total luasan lahannya itu panjang 4 meter dan lebarnya 6 meter. Untuk luasan taman ini awal mula luasannya 3,5 meter kali 3 meter Bunda. Kemudian aku perkecil tamannya jadi 3,5 meter kali 1 meter aja. Cuman segini aja nih Bunda. Tapi dari awal aku memang gak mau taman yang terlalu besar sih Bunda. Karena yang pertama pemeliharaan. Kemudian yang berikutnya karena aku butuh carport yang lebih luas untuk tempat aku menyimpan kendaraan roda 2ku. Jadi ya udah dikorbanin aja yang asalnya lahan taman lebih luas, aku sisihkan 2 meter untuk carport. Kemudian di pojok sebelah kanan tempat aku menyimpan sepedanya anak-anak, itu kan asalnya tanah ya Bunda, nggak berlantai. Nah ini aku minta untuk dikasih lantai kayak gini. Jadi total pengerjaan di depan rumahku ini ada perluasan carport, finishingnya dicor dan dicat aja. Kemudian ada juga rapiin lahan taman baru dan tadi tambah lantai di pojok tempat aku menyimpan sepeda. Total budget pengerjaannya 1,5 juta untuk borongan. Selain dari pengerjaan tukang, ada juga pengerjaan kanopi ya, ada tambahan kanopi, itu kira-kira ukurannya 3 kali 3 meter, plus pintu teralis besi ini. Itu tuh totalnya 8 juta Bunda. Nah sekarang aku mau perlihatkan sama Bunda kondisi dalam rumahku sebelum renovasi. Tembok yang ada di depan Bunda ini adalah tembok yang aku bobok untuk menyatukan ruang tamu dan ruang TV-ku dengan ruangan dapur. Jadi memang asalnya tuh bertembok kayak gini Bunda. Dan pintu jendelanya aku selamatkan. Pintu jendela yang ini ataupun pintu jendela ruangan kamar sebelahnya. Pastinya sih karena aku nggak mau mubazir ya. Jadi meskipun udah renovasi, nggak ada pintu dan jendela baru di rumahku. Aku manfaatkan yang ada aja. Nah paling untuk pintu yang ini, asalnya kan memang bukanya keluar ya. Karena memang sesuai kebutuhan buka keluar. Tapi karena nanti aku gunakan di kamar hijau, di kamar kedua, aku ganti jadi bukaannya ke dalam. Setelah itu, untuk kamar mandi bawaan developer ini ada renovasi juga ya Bunda. Memang kelihatannya kayak renovasi sedikit aja tapi luar biasa. Justru pengerjaan renovasi ini paling makan waktu agak banyak dan tenaga juga. Karena memang aku harus tarik jalur septic tank ke kamar mandi belakang. Pokoknya nanti Bunda bisa lihat sendiri ada perubahan apa di kamar mandi ini. Kemudian untuk wastafel dari developer, aslinya sih ini bercermin Bunda ya, cuman mungkin memang cerminnya belum dipasang. Nanti Bunda bisa lihat sendiri ada perubahan apa di daerah wastafel itu. Nah untuk jelasnya dari posisi ini kayak gini nih Bunda, karena nanti posisinya akan sangat berbeda dengan kondisi awal ini. Setelah itu, ini yang nanti akan jadi si kamar hijau Bunda, kamar kedua di rumahku, kamarnya anak-anak. Kondisi awalnya tuh memang pintunya di sebelah sini dan ada 2 jendela di sebelah situ. Kalau untuk luasannya sih memang nggak ada yang berubah ya Bunda, tetap di ukuran 3 meter kali 2,75 meter.
paling posisinya aja yang berubah. Kemudian kita keluar. Tadi di sebelah kanan ada dapur bawaan developer ya. Nanti akan aku perlihatkan lebih jelas ke Bunda. Maju lagi sedikit, ini ada sisa lahan bawaan dari developer. Untuk luasannya, lebar itu 6 meter, panjangnya 3,2 meter. Dari 3,2 meter ini, yang 1,2 meternya akan kami gunakan untuk tambahan dapur. Dan untuk yang 2 meternya, kami gunakan taman belakang dan lain-lain. Untuk 3 meter dari lebar sisa lahan bagian kiri ini, nanti akan aku gunakan untuk tambahan kamar ketiga dan ruang laundry. Nah tadi temboknya aku tambah ya Bunda, nggak setinggi itu, jadi lebih tinggi lagi nanti setelah renovasi. Kemudian untuk 3 meter dari sisa lahan bagian kanan, itu aku gunakan untuk tambahan dapur dan kamar mandi kedua, gudang, juga taman belakang. Nah Bunda, seperti ini kondisi awal dapurnya sebelum renovasi. Udah bawaan developernya kayak gini. Sinknya nanti aku ganti, dan untuk luasnya sih nggak beda jauh ya dengan luas dapurku setelah renovasi. Cuman memang nggak jadi letter L aja. Maksudnya tuh luas meja kitchennya ya. Kalau untuk luas dapur itu sendiri pastinya nanti akan lebih luas setelah renovasi. Nah Bunda, di atas dapurku tadi ada tempat penyimpanan toren tambahan, tapi aku nggak pakai di situ karena nanti kan akan ditutup ya. Aku pindahkan ke atas kamar mandi kedua untuk memudahkan akses tentunya. Nah Bunda, alhamdulillah, ini dia hasil renovasi bagian dalam rumahku. Untuk tembok yang aku bobok, hasilnya seperti ini Bunda. Aku udah satukan ruang tamu dan ruang TV-ku dengan ruang dapurku. Plus ada tambahan taman dan ruangan lain juga di sana. Nah, untuk kamar mandi utama, bawaan dari developer, jadinya tuh kayak gini Bunda. Memang si lantai keramik bawahnya tuh jadi belang ya, karena setelah pembobokan tarik jalur septic tank ke kamar mandi belakang, aku manfaatkan sisaan keramik dari kamar mandi belakang ke kamar mandi depan. Ya, biar nggak mubazir aja kan Bunda. Setelah itu, ini dia kondisi baru wastafel bawaan dari developer. Itu udah aku ganti kaca cerminnya dan udah aku tambahkan juga di atas wastafelnya itu keramik bevel sisaan dari backsplash dapurku. Nah Bunda, ini dia kondisi jelasnya setelah pembobokan. Memang di sebelah kanan itu nggak dihabisin banget ya, karena di situ tuh ada pondasi. Jadi bahaya banget kalau dihabisin semuanya. Kemudian ini dia Bunda, posisi pintu dan jendela yang tadi aku bilang akan berubah banget. Untuk pintu dan jendela yang tadinya digunakan untuk keluar, aku manfaatkan di kamar kedua. Selain itu juga bergeser ya, yang tadinya di pojok sebelah kiri jadi ke pojok sebelah kanan. Selain itu, bukaannya yang asalnya keluar jadi bukaan ke dalam. Sedangkan untuk pintu dan jendela yang tadinya di kamar kedua, aku manfaatkan di kamar ketiga. Jadi nggak ada yang mubazir. Kecuali memang tambahan pintu itu untuk kamar mandi kedua dan untuk gudang aja sih Bunda. Nah, untuk si kamar hijau, kondisi setelah renovasi jadi seperti ini. Jendela kamarnya menghilang ya, dia nanti pindah ke kamar ketiga. Paling ada jendela yang nempel banget sama pintu, itu pun jadi menghadap ke dapur. Selain itu, penataan cat di kamar ini seperti ini Bunda. Insya Allah nanti akan aku spill juga untuk budget cat satu rumah. Kemudian, ini kondisi dapurku setelah renovasi. Untuk luasan awal, dia itu panjang 1,5 meter kali lebar 3 meter. Ya, tepatnya sih 3,3 meter Bunda. Setelah renovasi menjadi panjang 2,7 meter kali lebar 3,3 meter. Untuk backsplash dan sinknya udah aku ganti juga. Kalau Bunda butuh penjelasan lebih lanjut tentang dapurku, ada di kontenku yang berjudul Kitchen Tour ya. Setelah itu, ini dia Bunda kamar ketiga di rumahku, si kamar biru. Untuk pintu dan jendelanya, dia itu bawaan dari yang asalnya di kamar kedua ya. Sedangkan untuk bangunannya, dia total bangunan baru. Kecuali ya tembok sebelah kiri, tembok bawaan dari kamar kedua.
Selain itu untuk luasannya, panjangnya sama dengan kamar hijau 3 meter dan untuk lebarnya cukup 2 meter aja bunda. Selain itu, di dapurku ini, untuk pemisah antara indoor dan ruang semi outdoorku, aku pasang pintu sliding tempered glass seperti ini. Karena dia tempered glass, jadi aku bukanya sering pelan-pelan. Kalau enggak sih berisik dan ya karena berat agak riskan aja gitu bunda. Akunya yang agak riskan, agak khawatir. Untuk ukurannya dia itu lebarnya 1,5 meter dan tingginya 2 meter sekian lah, aku lupa lagi tepatnya. Kalau untuk budgetnya dia 4 juta sampai 4 juta setengah. Kalau untuk kaca yang kaca biasa sih pastinya harganya kurang dari harga tadi ya. Nah setelah itu untuk kanopi di belakang rumahku ini banyak yang tanya juga nih bunda. Dia itu ukurannya 4,5 meter kali 2 meter. Untuk bahannya dia itu tempered glass, rangkanya pun udah rangka khusus tempered glass karena kan tempered glass itu lebih berat ya dari kanopi bahan lain. Dan untuk buka tutupnya ini buka tutup otomatis menggunakan remote. Kalau mati lampu itu kita harus ke atas bunda, ke si mesinnya itu untuk tutup kanopi. Ya kalau nggak hujan sih bisa tunggu sampai listriknya nyala lagi bunda. Jadi ya itu aja sih bunda kekurangannya. Dan paling kalau tempered glass itu kadang-kadang berjamur, harus rajin dibersihin. Kalau nggak mengganggu sih ya nggak usah rajin-rajin dibersihin juga bunda. Dan untuk harganya ini sekitar 10 juta lah bunda. Setelah itu kita beralih ke ruang laundryku. Untuk ukurannya panjangnya ini sama kayak kamar ketiga yaitu 3 meter. Dan untuk lebarnya hanya 85 cm aja bunda, sama dengan ukuran mesin cuciku. Jendela di sebelah kiri ini, jendela kamar ketiga memang menghadap ke ruang laundry. Dan untuk tembok sebelah kanan, tadi kan aku udah perlihatkan ya sama bunda kalau tingginya tuh kira-kira di bawah roster inilah. Jadi untuk tambahannya dari roster ke atas itu bunda. Kemudian aku tempelin juga batu tempel yang pengecatannya nanti masuk ke budget pengecatan satu rumah. Dan aku spill sekarang ya untuk budgetnya. Jadi jasa pengecatan satu rumahku skip bagian fasad depan karena itu bagian developer. Totalnya 5 juta untuk borongan. Jadi kira-kira 15 ribuan bunda untuk per meternya. Setelah itu kita berlanjut ke kamar mandi keduaku. Jadi untuk kamar mandi ini memang dia total bangunan baru dan di atasnya ini ada tempat penyimpanan toren tambahan. Jadi pondasi dari kamar mandi ini dibuat kuat untuk menopang beban kira-kira sampai 1000 liter air di atasnya. Sedangkan untuk ukuran dari kamar mandi ini panjangnya 1,5 meter dan untuk lebarnya hanya 1 meter aja bunda. Sebetulnya sih untuk bangunan tambahan di rumahku ini pada saat renovasi udah dipasang pondasi cakar ayam bunda. Katanya jaga-jaga barangkali mau di tingkat 2-in di bagian belakang ini. Tapi ya nggak rencana juga sih bunda. Setelah itu ini kita beralih ke ruang gudangku yang sangat mini karena ukurannya cuma 1,5 meter kali 60 cm aja. Tapi sangat bermanfaat sekali. Kemudian setelah ini aku mau spill totalan budget yang udah aku habiskan untuk renovasi rumah ini. Tapi sebelum itu aku mau sampaikan dulu bahwa dalam renovasi rumah itu nggak pernah lepas dari yang namanya drama bunda. Aku pun mengalami itu. Tapi di sini aku nggak akan cerita dramanya apa. Yang pasti paling aku pesan aja bahwa kalau mau renovasi rumah itu persiapkan dengan sebaik-baiknya dan lebihin dari budget. Karena memang biasanya lebih dari yang udah dibudgetkan dan waktunya pun ngaret. Dan kalaupun harus pakai jasa kontraktor itu cari yang paling amanah, setidaknya minim drama lah bunda. Nah jadi totalan budget yang sudah dihabiskan untuk renovasi rumah ini adalah 150 juta. Dari sini semoga bisa menjadi referensi ya untuk bunda yang sedang renovasi. Sampai ketemu di spill budget berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bunda.